Alhamdulillahilladzi hadana bil iman wa zayyanahu fi qulubina wa qarraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallahul karimul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asraful anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi fit dhalal. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, yang begitu banyak. Dan Allah berikan nikmat hidayah, iman, Islam. Allah berikan kepada kita nikmat sehat walafiat. Allah berikan kepada kita nikmat kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka patut kita syukuri bahwa nikmat semuanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam juga semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah menyampaikan ajaran-ajaran sunnahnya untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Quran yang kami bacakan tadi, surat Ali Imran ayat 31, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat yang ke-32 Allah berfirman, Qul atiiullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian semua mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kata Rasulullah, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian semua. Wallahu wa yaghfir lakum, dan Dia akan mengampuni dzunubakum, dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ati'u Allah, taatlah kalian kepada Allah, war rasulah, dan rasulnya. Fa in tawalla, maka jika kalian berpaling dari taat kepada Allah dan rasulnya, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah la yuhibbul kafirin, tidak menyukai orang-orang kafir. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, cinta adalah prinsip dan dasar perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai Allah, maka dasarilah dengan cinta. Perjalanan tersebut akan melalui tahapan-tahapan atau tingkatan-tingkatan
sesuai dengan tingkatan cinta yang ada pada orang tersebut. Al-Quraisy berkata, cinta manusia kepada Allah itu sebagai mementingkan kekasih daripada sahabat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah mementingkan hal-hal yang diridhoi kekasih Allah daripada kepentingan egonya pribadi. Lantas apa ukuran cinta itu? Ukuran cinta kepada Allah itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni ketaatan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah bentuk cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum tuhibbunallah, jika engkau kalian mencintai Allah, maka jalankan perintah Allah dan jauhi larangan-larangannya. Baru disebut kita cinta kepada Allah. Tapi selama kita belum bisa menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan belum bisa menjauhi larangan-larangannya, maka bisa jadi cinta kita belum sempurna. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, taat kepada Allah dan Rasulnya bagi umat Islam adalah wajib, bagi seorang muslim adalah wajib, dan siapa saja yang meninggalkannya maka ia termasuk orang kafir. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, maka atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Artinya taatilah Allah dengan mengikuti segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Taatilah Rasul, artinya taatlah kepada Rasulullah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya dan menjadikanlah dan kita jadikan sunnah-sunnah tersebut sebagai pedoman dalam hidup kita. Baru kita termasuk kategori taat kepada Allah dan Rasulnya. Ada 4 tanda kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, ia akan bersifat lemah lembut terhadap orang mukmin, siapapun dia. Ia akan bersikap keras terhadap orang-orang kafir walaupun banyak membantu dia. Kita harus meyakini bahwa orang kafir tetaplah ia kafir dalam berakidah. Tetapi kita bergaul dengan mereka hanya sebatas pergaulan antar sesama manusia, dan kita tetap harus membenci kekafirannya, tidak membenci orangnya. Inilah sikap kita yang harus kita jalani, sehingga ketika kita menjadikan orang-orang kafir selain muslim kita jadikan teman, maka hanya sekedar sebagai teman biasa, sebagai sesama manusia dalam pergaulan. Tetapi kita tidak perlu menghina atau mengolok-olok. Hanya saja dalam hati kita tetap kita punya sikap kita benci terhadap kekafirannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Cinta artinya keinginan untuk meraih kedekatan. Kalau cinta kepada Allah artinya punya keinginan meraih kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Bisa dengan al-wasilah. Apa itu?
Dengan wasilah artinya kita akan mencari jalan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan cara beramal soleh. Untuk memperoleh cinta Allah, kita bisa dengan beramal soleh. Sholat 5 waktu, berzikir, berpuasa sunnah, atau kita melakukan infak dan sedekah. Seberapapun infak dan sedekah kita berniat untuk mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita akan ingin mencoba mencari cinta Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimahullah. Apa perbedaannya? Perbedaan cinta kepada Allah dengan cinta kita kepada manusia. Orang-orang beriman sangat cinta kepada Allah. Sebagai bukti orang itu cinta kepada Allah adalah ia mencintai Allah melebihi cinta kepada keluarganya, cinta kepada hartanya, cinta kepada yang lainnya, maka termasuk cinta kepada dirinya sendiri. Maka kalau kita sudah bisa mencintai Allah melebihi dari mencintai dari yang lainnya, maka kita bisa dikategorikan memiliki kecintaan yang sempurna. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Siapa orang fasik? Orang fasik itu adalah orang yang berbuat durhaka. Durhaka kepada keluarganya, durhaka kepada ibu bapaknya, durhaka kepada majikannya, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi termasuk durhaka kepada ibunya. Itulah orang-orang fasik. Dan Allah tidak suka terhadap orang-orang fasik. Wallahu la yuhibbul fasiqin. Orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang suka melanggar janji. Siapa? Di antara kita yang suka melanggar janji termasuk kategori tersebut. Dan orang fasik adalah orang yang keluar dari jalan hidayah, dari jalan kebenaran, keluar dari rahmat dan keluar dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dalam bahasa Arab, fasik itu adalah keluar dari sesuatu. Jadi orang yang melanggar ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka ia termasuk kategori orang fasik. Ada beberapa contoh yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Orang-orang fasik diantaranya adalah mereka yang suka menyebarkan berita dusta atau hoax. Berhati-hatilah ketika menyampaikan berita, baik itu dalam kehidupan sehari-hari ataupun berada posisi di dalam gadget atau handphone kita. Berhati-hati untuk tetap meneliti berita yang kita dapati agar kita tidak termasuk orang yang terkena hoax. Yang kedua, contoh orang fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ia cacat agamanya. Dan berikutnya, orang fasik bisa juga, yaitu orang yang mengadu domba atau namimah, mengadu domba sesama muslim atau mengadu domba orang muslim dengan orang lain tanpa ada dasar yang jelas. Dan orang fasik bisa jadi adalah orang-orang yang banyak melakukan dosa-dosa besar. Di antaranya berbuat zina, mencuri, atau termasuk
di antaranya adalah yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir disebutkan bahwa fasik tidak dapat disebut mukmin juga bukan orang kafir. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, mudah-mudahan yang paling pokok dari ciri-ciri dan karakter orang fasik itu adalah melanggar perjanjian manusia dengan Allah, memutuskan silaturahim, berbuat kerusakan di muka bumi, atau suka berbuat dosa-dosa besar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sebagai khotib pada siang hari ini memberi manfaat dan sebagai pengingat untuk saya pribadi dan hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irqaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ahya. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. In qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minkum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil asy-syirka wal musyrikin wa aslih wulatal muslimin wa alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim wansurhum 'ala aduwwika wa aduwwihim wa waffiqhum lil 'amali bima fihi salahul islam wal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.